Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita dalam kegiatan kajian ilmiah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang akan diterima di sisinya. Adapun tema kajian kita kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu kokoh di atas manhaj nabawi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kokoh di atas manhaj nabawi artinya adalah berpegang teguh dengan seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang berhubungan dengan masalah furu'iyah atau sekunder maupun yang berhubungan dengan masalah usul atau prinsipil. Hal ini didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bunyinya: Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka dari sekian manhaj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manhajur raddi ala ahlil bid'ah wal ahwa wat tahdhirin nas minhum. Manhaj membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa serta memperingatkan manusia dari mereka, yang kemudian manhaj ini akan kita singkat dengan manhaj tahdzir.
manhaj tahdzir adalah manhaj yang sangat prinsip di dalam Islam. Berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan para salaf, para sahabat, dan juga amalan para ulama kaum muslimin dari generasi ke generasi. Tidak ada yang meremehkan dan melecehkan manhaj ini kecuali satu dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang maftunin, orang-orang yang terfitnah, munharifin anil jadah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang jahil, yang sangat butuh kepada alat tulis, membutuhkan buku catatan dan pulpen supaya bisa belajar. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, dari masa ke masa mereka menjadikan manhaj ini sebagai amal soleh yang paling afdal, sebagai amal soleh yang paling afdal, dan menjadikan manhaj ini sebagai sebuah bekal untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Bahkan di sisi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, manhaj ini, manhaj tahdzir, afdal minal jihad, lebih afdal daripada jihad. Karena dengan manhaj ini sunnah akan hidup, bid'ah akan mati. Dengan manhaj ini yang hak akan nampak dan yang batil akan hancur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan ar-raddu ala ahli bid'ah mujahid. Ar-radd ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah adalah mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hatta kana Yahya bin Yahya yaqul, sampai-sampai Imam Yahya bin Yahya mengatakan ad-dabbu 'anis sunnati afdalu minal jihad. Membela sunnah itu jauh lebih afdal daripada jihad. Oleh karena itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para salaf dahulu mereka mencurigai siapa saja yang mencibir manhaj tahdzir. Mereka mencurigai siapa saja yang melecehkan, meremehkan, menyepelekan manhaj tahdzir. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Syiarul A'lam An-Nubala, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'alal Islam. Kalau engkau mendapati ada seseorang yang mencibir Hammad bin Salamah, maka curigailah keislamannya. Kenapa? Fa innahu kana syadidan 'alal mubtadi'ah. Karena Hammad bin Salamah adalah orang yang dikenal begitu keras sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Ini menunjukkan kalau ada orang yang mencibir Hammad bin Salamah, berarti mencibir apa yang dilakukan oleh Hammad bin Salamah. Nah, maka fattahimhu 'alal Islam, curigai apanya? Keislamannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
manhaj tahdir, membantah ahli bid'ah, ahli ahwa dan memperingatkan manusia dari mereka adalah sesuatu yang akan menjaga kemurnian Islam. Sesuatu yang akan menjaga kemurnian syariat Allah Azza wa Jalla. Tanpa manhaj ini, maka orang akan bebas berbicara tentang Islam. Tanpa ada manhaj ini, maka akan terjadi percampuran antara yang batil dengan yang hak. Dan subhanallah, manhaj ini, manhaj tahdir, adalah manhaj yang membuat ahlul batil, ahlul bidah, ahlul ahwa kegerahan. Takut. Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, وَقَدْ ضَاقَ أُنَاسٌ مِنْ صُوفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ذَرْعًا بِهَذَا الْمَنْهَجِ الْعَظِيمِ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ. Sungguh banyak orang dari kalangan sufiyah dan selainnya yang merasa sempit jalannya dengan adanya manhaj yang agung ini. Manhaj apa? Manhaj tahdir. Fis sabiqi wal lahiq. Baik di masa yang lalu maupun di masa yang datang kemudian. Sufiyah dan selain mereka merasa sempit jalannya. Ini sufiyah. Ironisnya, ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf kemudian merasa gerah dengan manhaj tahdir. Merasa gerah dengan manhaj tahdir, fobi mendengar kata-kata tahdir. Ketakutan mendengar kata-kata tahdir. Setiap kali dikatakan tahdir, takut, mengatakan Erikman, amit-amit jabang bayi. Takut. Enggak setuju. Padahal menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh sururiyun. Dai-dai roja. Alergi mendengar kata-kata tahdzir. Salah satu contoh yang konkret dalam hal ini adalah apa yang dikemukakan oleh Piranda, seorang doktor. Doktor Piranda. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menegakkan dan menerapkan manhaj tahdzir itu seperti seekor ular yang memakan dirinya sendiri. Ular itu kalau sudah habis makanannya, maka ia akan memakan dirinya sendiri. Demikian juga orang-orang yang menerapkan manhaj tahdzir, kalau sudah habis orang yang akan bisa ditahdzirnya, maka akan mentahdzir teman-temannya sendiri. Logika yang murahan. Logika yang saya kira nggak pantas keluar dari seorang dokter. Kita tidak perlu membahas tahdzirnya. Kita bahas saja soal ularnya. Sampai detik ini nggak pernah ada ular yang memakan dirinya sendiri, nggak ada. Dari sisi itu saja sudah jelas kelihatan lemahnya. Ironis. Kalau ada orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf, mengikuti dakwah salaf katanya, tetapi alergi dengan kata-kata tahdzir. Padahal manhaj tahdzir adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang takut dengan tahdzir, dengan manhaj ini, mereka kemudian menyebarkan berbagai macam syubhat terkait dengan manhaj tahdzir ini. Ini yang akan kita bahas.
Syubhat-syubhat ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Syubhat yang pertama, mereka menganggap bahwa manhaj tahdzir itu tidak ada dalilnya. Manhaj tahdzir tidak ada dalilnya. Manhaj tahdzir itu sesuatu yang muncul belakangan setelah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Siapa di antara yang mengatakan demikian? Di antara yang mengatakan demikian adalah Ali Hasan Al-Halabi, yang sekarang masih saja terus dilulukan oleh Sururiyun, Rojaiyun, masih saja dianggap sebagai seorang alim yang patut dijadikan sebagai rujukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau mau sedikit saja menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kemudian perjalanan para salaf, tentu akan mendapati bahwa manhaj tahdzir adalah bagian dari dakwah mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode tahdzir dalam Al-Qur'an. Allah mentahdzir di antaranya orang-orang Yahudi. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-64 ketika orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud yadullah maghlulatun. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Apa kata Allah? Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sesungguhnya yang terbelenggu itu adalah tangan mereka dan mereka akan dilaknat atas apa yang telah mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan. Justru kedua tangan Allah itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi secara khusus. Allah juga mentahdzir orang-orang Nasrani di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih Isa adalah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini tahdzir, peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada seluruh hamba-hambanya. Dari apa? Dari penyimpangan pemikiran yang menyesatkan yang muncul dari orang-orang Nasrani. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mentahdzir orang-orang Yahudi dan Nasrani secara bersamaan. Ketika mereka mengklaim kalau surga adalah milik mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan enggak akan ada yang bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ditahdzir oleh Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum. Kata Allah, datangkan mana dalil kalian? Mana hujah kalian? In kuntum shadiqin, kalau kalian merasa benar. Allah Subhanahu wa taala juga mentahdzir orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kaum duhriyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebuah kehidupan di mana kita akan mati, kita juga akan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Hanya masa saja yang membinasakan kita. Allah tahdzir mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun.
Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak punya ilmu, kata Allah. Mereka menyimpang, enggak punya ilmu, enggak punya dalil, enggak punya bukti. Inhum illa yadhunnun. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah perkiraan-perkiraan, sangkaan-sangkaan saja. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang membaca kitabullah secara lengkap, ya, tentu akan mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dari siapa saja yang melakukan penyelisihan dan pelanggaran. Bahkan secara jelas di Quran surat An-Nahl yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru manusia ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan mau'izah, wajangan-wajangan yang baik. Lalu kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan cara yang baik. Jadi manhaj membantah setiap penyimpangan adalah manhaj Islam. Dan itulah yang disebut dengan manhaj tahdzir. Itulah yang disebut dengan manhaj tahdzir. Isinya peringatan agar umat, agar semua manusia waspada dari segala macam bentuk penyimpangan. Itu di dalam Al-Quran. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan manhaj ini, menjadikan manhaj ini sebagai sebuah metode dalam perjalanan dakwahnya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Addi bin Hatim, beliau mengatakan, anna rajulan khataba inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa. Ada seorang laki-laki yang berkhutbah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam khutbahnya si laki-laki itu mengatakan, may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Tidak ada yang salah, benar. Kemudian kata dia, wa may ya'sihima, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, faqad ghawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Mendengar kata-kata ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, bi'sal khatib anta, kamu adalah sejelek-jelek khatib. Ditahdir, diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu adalah sejelek-jelek khatib. Lalu apa kata Nabi? Qul, katakan olehmu, wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan kamu katakan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Coba, kesalahannya hanya itu. Harusnya si laki-laki tadi mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia malah mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Gak boleh pakai dhamir. Disebutkan secara rinci, karena ini perkara yang penting. Bermaksiat kepada Allah adalah hal yang besar. Bermaksiat kepada Rasul SAW juga sama hal yang besar. Sehingga harus disebutkan secara rinci. Jangan mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Tapi katakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat. Hanya itu. Ditegur, diperingatkan, ditahdir oleh Nabi SAW. Manhaj tahdir. Kemudian ada riwayat lain juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sebuah riwayat yang kita juga sering mendengar hadis ini atau riwayat hadis ini. Soal kedatangan 3 orang ke rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi Shallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Setelah mereka semua tahu, akhirnya mereka menganggap bahwa selama ini apa yang telah mereka lakukan dari ibadah itu sangat kurang, gak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Maka yang satu bertekad untuk terus-terusan berpuasa dan tidak berbuka. Yang kedua bertekad untuk terus-terusan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang berikutnya yang ketiga bertekad untuk menjauhi wanita alias tidak menikah. Demi apa? Demi konsentrasi melakukan ibadah. Ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah penyimpangan. Ini sebuah kesalahan. Tidak dibiarkan oleh Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi ketika berita atau khabar tentang mereka sampai kepada beliau SAW. Dipanggil oleh beliau. Kemari. Kalian tadi yang mengatakan ini. Mereka semua menjawab iya. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah, gak ada yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah selain dari aku. Tapi nyatanya aku berpuasa, aku berbuka, aku salat malam, aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Ini sama. Manhaj tahdir. Peringatan. Dan coba perhatikan, apakah tahdir yang dilakukan oleh Nabi SAW ini nyata-nyata ditujukan kepada ahlul bidah? Ternyata tidak. Semua yang ditahdir oleh Nabi SAW tadi adalah orang-orang yang baik. Tapi melakukan kesalahan, ada kekeliruan, ada fikrah yang menyimpang. Ditahdir oleh Nabi SAW. Apalagi ahlul bidah. Orang-orang yang menyimpang secara akidah, secara manhaj. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para salaf dalam hal ini para sahabat, mereka juga mengamalkan manhaj ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum mentahdir orang-orang Khawarij. Ma'ruf kisahnya. Sahabat Ibnu Umar mentahdir golongan Qadariyah. Sahabat Anas, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak pernah membiarkan ada sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada beberapa orang yang justru dahulu itu memulai khutbah ketika sholat Id, baru kemudian sholat, maka sahabat Anas, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tidak membiarkannya. Keduanya memperingatkan perbuatan itu. Mentahdir siapa saja yang melakukan perbuatan itu. Ini para sahabat. Demikian juga amalan para ulama al-muslimin dari masa ke masa. Sama seperti itu. Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan seperti disebutkan dalam kitab Ittihafu Ahlil Iman bidurusi Syahri Ramadan, qala ar-raddu 'ala al-mukhalif sunnatus salaf. Lihat, membantah orang yang menyimpang, melakukan penyelisihan adalah sunnatus salaf, sunnahnya para salaf. Fas-salafu yarudduna 'alal mukhalifina wa hadhihi kutubuhum mawjudatun. Para salaf mereka membantah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan penyelisihan. Wa hadhihi kutubuhum mawjudatun. Ini kitab-kitab mereka ada sebagai buktinya. Raddal Imam Ahmad 'ala az-zanadiqah wal mubtadi'ah. Sebagai contoh saja kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dulu Imam Ahmad membantah az-zanadiqah wal mubtadi'ah. Membantah kaum zindiq dan ahlul bidah. Wa radda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 'ala al-falasifah wa 'ala ulama'il kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
membantah para filsafat dan ahli kalam, wa 'ala sufiyah wa 'ala al-quburiyin, membantah sufiyin, membantah kuburiyin. Wa radda al-Imam Ibnu al-Qayyim wa katsirun min al-a'immah raddu 'ala al-mukhalifin min ajli bayanil haqq wa idharil haqq lin-nas hatta la tadilla al-ummah wa tatabbu' al-mukhti'in wal mukhalifin wa hadza min an-nasihati lil ummah. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala dan banyak lagi dari kalangan para a'immah, mereka semua membantah orang-orang yang menyimpang, membantah orang-orang yang melakukan penyelisihan. Tujuannya agar kebenaran senantiasa nampak, ya. Senantiasa jelas di hadapan semua manusia, dan agar umat tidak sesat dengan mengikuti orang-orang yang salah dan orang-orang yang menyimpang. Wa hadhihi minan nasihati lil ummah. Lalu kata beliau hafizahullahu taala di akhir, ini adalah bagian dari nasihat untuk umat. Nah, ini amalan para ulama. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa manhaj tahdzir tidak ada dalilnya, manhaj tahdzir adalah manhaj yang baru muncul belakangan setelah generasi para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang manhaj ini dengan baik. Sekalipun mereka menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, karena yang dimaukan adalah pembuktian, yang dimaukan adalah realnya, bukan klaim, bukan sekedar pengakuan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafi tetapi tidak berjalan di atas manhaj salaf, wal'iyadzu billah. Berikutnya syubhat yang kedua seputar manhaj tahdzir. Mereka mengatakan bahwa manhaj tahdzir minal ghibatil muharramah, termasuk dari gibah yang diharamkan. Orang yang melakukan atau mengamalkan manhaj tahdzir adalah orang-orang yang jauh dari kata wara' dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Manhaj tahdzir adalah manhaj yang bisa membuat hati menjadi keras. Syubhat ini syubhat yang mungkin sering kita dengar. Tahdzir termasuk gibah. Orang yang sukanya tahdzir sana tahdzir sini, jauh dari kata wara', takwa kepada Allah. Perlu untuk kita ketahui bahwa manhaj tahdzir laisa minal ghibah al-muharramah. Manhaj tahdzir itu bukanlah gibah yang diharamkan, bukanlah gibah yang diharamkan. Akan tetapi manhaj tahdzir adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti yang Allah kemukakan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Manhaj tahdzir itu adalah bagian dari nasihat.
Nasihat yang selalu dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditegakkan. Beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis ma'ruf. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin pada umumnya. Kalaupun dari satu sisi tahdir ini ada kemiripan dengan ghibah karena menyebut nama seseorang dan orang yang dimaksud bisa saja tidak ada di tempat, maka itu bukanlah ghibah yang diharamkan. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah pernyataan para a'immah. Seperti pernyataan Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, wa jama'aha al-khisal allati la tu'addu minal ghibah Ibnu Abi Syarif. Ibnu Abi Syarif telah mengumpulkan perkara-perkara yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Dan sekalipun dikatakan ghibah, maka bukan ghibah yang diharamkan. Di antara perkara-perkara tersebut adalah ad-damu laysa bi ghibatin fi sittatin. Sebuah celaan itu tidak termasuk ke dalam ghibah. Ya, dalam 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Di antaranya adalah mutadhallim. Seseorang yang mengajukan keboliman yang dilakukan oleh orang lain. Wa mu'arrifin, seseorang yang ingin tahu tentang keadaan orang lain. Wa muhadzirin, dan seseorang yang mengingatkan, memperingatkan dari bahaya orang lain. Walimudhiri fisqan, dan seseorang yang menyebut-nyebut seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Wa mustaftin, dan seseorang yang meminta fatwa. Wa man talabal i'anah fi izalatil munkari, dan orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. 6 perkara itu tidak termasuk ke dalam ghibah. Sekali lagi, yang pertama adalah yang mengadukan tindakan keboliman yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, yang ingin mencari tahu keadaan seseorang. Yang ketiga, yang memberikan peringatan dari pihak-pihak tertentu akan bahayanya. Kemudian yang keempat adalah yang menyebut orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Yang kelima, orang yang meminta fatwa. Ada seseorang datang meminta fatwa, mungkin saja menyebut pihak yang ketiga. Ini tidak termasuk ghibah. Dan yang terakhir adalah yang meminta bantuan untuk menghilangkan apa? Kemungkaran. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, beliau menyebutkan sebuah riwayat, sebuah athar dengan sanadnya sampai kepada Asimul Ahwal. Kata Asimul Ahwal, jalastu ila Qatadah, fadzakara Amr bin Ubaid, fawaqa'a fihi. Saya pernah datang kepada Imam Qatadah. Saya duduk di sisinya. Kemudian Imam Qatadah menyebut nama Amr bin Ubaid. Menyebut nama Amr bin Ubaid. Fawaqa'a fihi. Lalu Qatadah mencelanya, mentahdirnya. Mencela, mentahdir Amr bin Ubaid, tokoh Mu'attilah.
Faqultu ya Abul Khattab, ala ara al-ulama yaqa'u ba'dhum fi ba'dhin. Kemudian kata Asimul Ahwal, wahai Abul Khattab. Abul Khattab adalah kunyah Qatadah. Wahai Abul Khattab, mengapa aku masih saja sering melihat ada ulama sebagiannya mencela sebagian yang lainnya. Faqala, maka Qatadah menjawab, ya Ahwal, wahai Ahwal, awala tadri anna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan fayanbaghi laha an tudhkar hatta tuhdzar. Wahai Ahwal, tidakkah engkau tahu jika ada seseorang melakukan sebuah kebid'ahan, fayanbaghi laha an tudhkar, maka harus disebutkan kebid'ahannya apa dan siapa orangnya, hatta tuhdzar, sehingga diwaspadai. Ini sikap salaf. Ada lagi riwayat dari Muhammad bin Bundar. Dia mengatakan, qultu li Ahmad ibn Hanbal, innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun dha'if, fulanun kadzdzab. Qala Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim. Kata Muhammad bin Bundar, saya berkata kepada Ahmad bin Hanbal, sungguh berat bagi saya untuk mengatakan fulan dhaif, si fulan pendusta. Berat bagi saya, kata Muhammad bin Bundar. Jadi kalau bicara soal perasaan, sesungguhnya jelas mencela orang lain, membicarakan orang lain, memperingatkan orang lain, itu sesuatu yang berat. Dan kalau bicara soal perasaan, maka orang-orang dulu juga biasa menggunakan perasaannya. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika Muhammad bin Bundar mengatakan hal yang demikian? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idza sakata anta wa sakattu ana, kalau engkau diam dan aku diam, maka ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kapan orang bodoh, orang yang tidak tahu akan mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih dari hadis, mana yang dhaif dari hadis. Ini amalan para salaf. Mereka sama sekali tidak menganggap ini bagian dari ghibah. Ada lagi riwayat dari Al-Hasan bin Rabi. Kata Al-Hasan bin Rabi, qala Ibnul Mubarak, Al-Mu'alla bin Hilal huwa illa annahu idza jaa al-hadis yakdzibu. Kata Imam Ibnu Mubarak, Mu'alla bin Hilal, dia sebenarnya orangnya baik. Illa annahu idza jaa al-hadis yakdzib. Tapi kalau dia membawakan sebuah hadis, dia selalu saja berdusta. Ini tahdzir. Ini peringatan yang dilakukan oleh salaf. Bahkan Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala sampai menyebut tahdzir dengan ghibah. Saking apanya? Saking ingin menjelaskan kepada semua orang kalau ini bukan ghibah. Kalaupun dikatakan ghibah, maka ini ghibah yang dibolehkan dan harus. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Ansari An-Nahwi dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Abu Zaid Al-Ansari mengatakan, ataina Syu'bah yauma matarin. Pada hari turunnya hujan, kami datang kepada Syu'bah. Ketika sudah sampai di hadapannya, di kediamannya, apa kata Syu'bah? Laisa hadza yaumun hadis.
Hari ini bukan hari untuk menyampaikan hadis. Al-yaum yaum ghibah. Hari ini adalah hari untuk kita bergibah. Ta'alau, kata Imam Syu'bah, mari sini. Ayo kita berkumpul hatta nagtab al-kadzdzabin, sampai kita membicarakan, menggibah para pendusta. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala, itu saking ingin apa? Memberikan keterangan, penjelasan kepada semua umat bahwa tahdzir itu bukan gibah. Kalaupun dikatakan gibah, maka itu gibah yang dibolehkan. Ya sudah, katakanlah gibah. Mari, sekarang kita menggibah. Siapa yang kita gibahi? Al-kadzdzabin, para pendusta. Yang membuat kedustaan-kedustaan di dalam din, di dalam agama. Nah. Masya Allah. Seperti ini pengamalan para salaf kita. Rahimahumullah. Jadi tidak benar kalau manhaj tahdzir dikatakan gibah. Apalagi kalau dikatakan orang-orang yang mengamalkan manhaj ini orang-orang yang jauh dari kata wara dan takwa. Antum bisa lihat contoh-contoh yang dikemukakan tadi, para ulama, para alim yang ketakwaannya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, keilmuannya seperti apa, ketakwaannya seperti apa. Imam Syu'bah dan para a'immas salaf. Apakah kemudian kita dengan lancangnya mengatakan bahwa siapa saja yang mengamalkan manhaj tahdzir berarti mereka adalah orang-orang yang tidak wara, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi yang mencibir dengan mengatakan, oh salafi ahlus sunnah yang ini itu kegiatannya tahdzir terus. Dari satu majlis ke majlis yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. La ilaha illallah. Enggak perhatian dengan ilmu agama, ilmu syar'i yang lain. Ini dusta. Ya. Sangat jelas kedustaannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lihat karya-karyanya. Begitu banyak. Ya. Apakah soal tahdzir melulu? Kan tidak. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, lihat karya-karyanya. Imam Ibnul Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berapa banyak masalah-masalah ilmiah yang kita bisa ambil faidah dari kitab-kitab mereka para ulama rahimahumullah. Nah. Jadi tolong jangan lancang. Bahkan kita bisa membalikan kepada mereka. Kalau begitu, kalian adalah orang-orang yang sok waro, sok takwa. Ya. Kalian adalah orang-orang yang mengklaim bahwa diri kalian lebih waro, lebih takwa daripada para salaf. Ya. Karena sudah fobi, karena sudah alergi, ya seperti itu. Apapun akan dilakukannya demi untuk melemahkan prinsip ini, ya. Manhaj tahdzir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa manhaj tahdzir adalah manhaj yang akan memecah belah umat. Sementara umat ini butuh untuk bersatu. Kalau di setiap majlis, di setiap kesempatan hanya menyalahkan, ini salah, itu salah, maka kapan umat akan bersatu? Masya Allah. Syubhatnya bijak. Kata-katanya seperti membuat hati adem. Dan tidak setiap kata-kata yang seolah dari luar tampak bikin hati adem itu kata-kata yang hak. Ingat. Karena kebatilan itu di zaman sekarang dikemas demikian rupa sehingga tampilannya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman.
akan datang suatu zaman di mana segalanya akan terbalik. Segalanya akan terbalik. Yang baik bisa dianggap menjadi yang batil bisa dianggap menjadi sesuatu yang baik. Pendusta dibenarkan, dianggap jujur, yang jujur didustakan. Pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanat, sedangkan orang yang amanat dianggap sebagai pengkhianat. Kata Nabi SAW, inilah yang disebut dengan sanawat khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Zaman kita sekarang ini, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Banyak sekali tipu daya, trik-trik, statement-statement yang menyesatkan. Coba. Pernyataan-pernyataan yang bisa memunculkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran, bahkan terhadap hadis Nabi SAW wal iyadhu billah. Maka salafiyin ahlus sunnah wal jamaah sangat butuh sekali di masa sekarang ini untuk tetap menjaga dan menegakkan manhaj tahdzir. Karena hanya dengan ini akan terpisah antara yang hak dengan yang batil. Umat jadi akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Dalam syubhat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa manhaj tahdzir adalah manhaj yang akan memecah belah umat. Sementara umat itu butuh kepada persatuan dan kesatuan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Soal persatuan dan kesatuan adalah perkara yang jelas. Perkara yang jelas. Perkara yang memang sudah seharusnya itu diwujudkan. Tetapi persatuan dan kesatuan di atas apa dulu? Yang harus diwujudkan itu adalah persatuan dan kesatuan alal haq, di atas kebenaran. Alladzi ja'at bihir rusul, yang dibawa oleh para rasul. Ini bukan persatuan dan kesatuan di atas perkara-perkara yang baru, yang dibikin, yang disebarluaskan oleh ahlul ahwa, ahlul bidah. Bukan persatuan dan kesatuan di atas logika, di atas akal. Bukan itu yang dimaukan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Lihat. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh, bersatu dengan hablullah, tali Allah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita agar kita menyeru ahli kitab, mengajak ahli kitab untuk bersatu ala kalimatin sawa, di atas kalimat tauhid. Lihat. Persatuan ini yang dikehendaki oleh Allah di Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Katakan oleh Muhammad, ya ahlal kitab, hei ahlul kitab, ta'alau, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama, ila kalimatin sawa, berpegang teguh kepada kalimat yang sawa, kalimat yang sama, kalimat yang satu, kalimat yang benar. Apa itu? Kalimatut tauhid. Bainana wa bainakum, yang kita pegang bersama. Allah na'budu illallah. Sebagai rincian dari kalimat itu adalah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb di samping Allah. Ini perintah Allah. Jadi kalau kita mau mengajak bersatu, mau mengajak bersama kepada pihak lain, maka ajaklah mereka untuk bersama dan bersatu di atas kalimat yang sawa. Apa kalimat sawa itu? Kalimat tauhid. Ya. Tidak cuma sekedar bersatu, bersama, bela Islam, bela negara. Di atas apa dulu? Ya. Ada hal yang harus disepakati terlebih dahulu. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, kata Allah, enggak mau, faqulu, maka katakan oleh kalian, ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin sampai kapanpun tidak akan pernah diam dari kebatilan. Tidak akan pernah diam dari kebatilan. Hanya karena ingin mencapai sebuah kemaslahatan dalam kebersamaan. Ahlu sunnah salafiyin gak akan pernah diam dari kebatilan. Hanya karena ingin mencapai sebuah kemaslahatan berupa apa? Kebersamaan. Gak ada ceritanya. Itu bukan manhaj ahlu sunnah, bukan manhaj salafi. Hanya untuk menggapai sebuah kebersamaan, kemudian melupakan sekian banyak kebatilan yang ada. Gak bisa. Ya. Kalau kita ingin bersama, maka semua kebatilan-kebatilan ini harus dikikis habis. Harus diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, dengan sendirinya akan bersatu. Karena semua akan berpegang pada apa? Pada al-haq. Ya. Kalau bersatu bersama sementara kebatilan masih beredar, masih ada dalam diri orang-orang yang bersatu, maka persatuannya hanyalah seperti apa yang disebutkan oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal sesungguhnya mereka berbeda-beda. Kalau lihat kumpulannya sih Masya Allah, puluhan juta umat manusia, ya. Bahkan ratusan juta umat manusia bisa berkumpul itu. Iya, kalau ngelihat jumlahnya, tapi qulubuhum syatta. Hati mereka itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap kepala ada keinginan, punya kepentingan. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bicara soal maslahat, maka maslahat yang paling besar itu adalah ketika ada di atas kebenaran. Ini maslahat yang paling besar. Sekalipun kita sendirian, maka itulah maslahat yang paling besar. Nah. Dan sebaliknya, kerusakan yang paling besar, bahaya yang paling besar adalah ketika kita berada di atas kebatilan, sekalipun seluruh penghuni bumi ini sepakat dengan kita. Gak ada artinya. Gak ada artinya itu. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dari sebuah kaidah. Dari sebuah kaidah yang masyhur, kaidah yang ma'ruf, kaidah ikhwaniyah, nata'awan fi mattafaqna. Nata'awan fi mattafaqna wa ya'dhar ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling dukung dalam perkara yang kita sepakati. Dan sebagian kita harus memberikan udzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kata para ulama, ini adalah qaidatul manar. Ini qaidah al-manar. Kenapa dikatakan sebagai qaidah al-manar?
Karena yang pertama kali membuat kaidah ini ya, adalah sahibul kitab Al-Manar. Pemilik kitab Al-Manar. Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama kali memunculkan kaidah ini adalah Muhammad Rashid Ridha. Oleh karena itu dikatakan bahwa kaidah ini adalah kaidah Al-Manar. Kemudian diadopsi oleh Hasan Al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muflisin. Ya. Disebarluaskan oleh Al-Hasan Al-Banna. Sehingga banyak para pemuda saat itu yang terpengaruh dengan kaidah ini. Kaidah yang betul-betul nampak bijak. Yang penting adalah bersatu. Bagaimana kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi semangatnya itu adalah semangat untuk mengumpulkan manusia. Bukan semangat untuk menegakkan kebenaran. Lihat. Setelah Hasan Al-Banna, kemudian kaidah ini diambil oleh Adnan Ar'ur. Kaidah ini diambil oleh Adnan Ar'ur. Dikemas bahasanya dengan bahasa yang lain. Adnan Ar'ur kemudian mengatakan, "Idza hakamta hukimta, wa idza da'auta ujirta." Idza hakamta hukimta. Kalau kamu menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Tapi kalau kamu mendoakan, maka kamu akan diberi pahala. Lihat. Apa artinya ini? Kalau kamu menghakimi, kamu pasti akan dihakimi. Tapi kalau kamu mendoakan, kamu pasti akan diberi pahala. Artinya, jangan suka nyala-nyalain orang. Hakamta, kamu menghakimi, itu artinya kamu menyalahkan orang. Kamu mentahdir. Kalau bahasa orang-orang rojaiyun, dai roja, dewasa ini, bahkan sudah menyebar di kalangan bawahannya. Kalau kita tidak mau ditahdir, maka jangan suka mentahdir. Kalau kita mentahdir, maka kita akan ditahdir. Supaya kita tidak ditahdir, maka jangan mentahdir. Apa bedanya dengan kalimat ini? Idza hakamta hukimta. Kalau kamu menghakimi, kamu pasti akan dihakimi. Kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan sekali-kali menghakimi. Sama dengan apa kaidah ini? Sama dengan nata'awan fi mattafaqna. Kita kerjasama saja dalam perkara yang kita sepakati. Tapi sebagian kita harus memaafkanlah sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Sama, nggak ada bedanya. Subhanallah. Dimanapun sururiyun, rojaiyun itu sangat tidak suka dengan istilah tahdir. Saya sudah datang ke hampir banyak tempat, itu rata-rata begitu. Alergi dengan tahdir. Mereka sangat benci sekali dengan tahdir. Makanya gak heran kalau kemudian mereka mengatakan kita ini jamaah apa? Tahdir. Gimana cara membalasnya? Idza nataqas safih fala tujibhu. Wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Kalau ada orang yang jahil bicara, maka jangan dijawab. Sebaik-baik jawabannya adalah diam. Ini yang bicara jahil. Oh, jamaah tahdir. Jahil. Kalau orang yang bodoh, orang yang jahil bicara, maka jangan dijawab. Diam. Itu sebaik-baik jawabannya. Ya. Satu sisi mereka sangat benci sekali dengan yang namanya tahdir. Tapi di sisi lain mereka juga mengamalkan soal tahdir ini. Ya kan?
Antum sering dengar Firanda mentahdir bulan, iya kan? Atau tokoh-tokoh lainnya tahdir ini, tahdir itu. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain justru malah menyepelekan, meremehkan manhaj tahdir. Ketika bicara soal ikhwanul muslimin, mereka bicara soal ikhwanul muslimin. Apa namanya itu kalau bukan tahdir? Apa namanya kalau bukan tahdir? Giliran mereka yang ditahdir karena penyimpangan-penyimpangan manhajiyah yang ada dalam diri mereka, mereka kemudian mengatakan, wah, awas jamaah tahdir, kita tidak usah ikutan. Mereka tidak terima. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu kritikan pun yang ditujukan kepada mereka terkait urusan dunia, tidak. Tapi semua kaitannya dengan manhaj, dengan akhlak, dengan perilaku, dengan masalah-masalah yang usul. Nah, ketika mereka menolak manhaj ini, maka nampak korelasi yang sangat jelas, hubungan yang sangat jelas dengan ikhwanul muslimin. Dengan Adnan Ar'ur, dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Karena kaidah ini juga kemudian diambil oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi, diterapkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi, tapi dengan bahasa yang lain. Dengan bahasa yang lain. Apa kata Abul Hasan Al-Ma'ribi? Nusahih wala nahdimul ashab. Cukup bagi kita itu meluruskan kesalahannya, jangan membunuh karakter. Jadi tahdir itu pembunuhan karakter, insyaallah. Ini kata-kata Abul Hasan Al-Ma'ribi yang sampai detik ini masih dijadikan rujukan oleh orang-orang Sururiyin. Kaidah ini juga diambil oleh Ali Hasan Al-Halabi. Sama, dikemas lagi dengan bahasa yang lain. Apa kata Ali Hasan Al-Halabi? La naj'al khilafana fi ghairina khilafan fi ma bainana. Jangan sampai perbedaan pandang kita tentang seseorang di luar kita menjadi sebab kita berselisih. Jadi dia menganggap soal tahdir itu soal ijtihad lah. Kalau kamu katakan bahwa Yayasan Ihya'ut Thuras itu hizbi, kami katakan bukan hizbi, ya sudah. Jangan sampai ini menjadi apa? Perselisihan di antara kita. Gak apa-apa, silahkan kamu katakan bahwa Ihya'ut Thuras itu hizbi. Kalau kami sih tidak memandangnya sebagai hizbi. Untuk apa ribut soal Ihya'ut Thuras kemudian jadi penyebab kita berselisih? Apa bedanya bahasa ini dengan wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fih? Hendaknya sebagian kita dengan sebagian yang lain memberi uzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kalau perselisihan itu perselisihan yang furu'iyah, yang sekunder, bolehlah. Khilaf ibadah, enggak masalah. Tapi kalau perselisihan itu perselisihan yang prinsipil,
perselisihan yang usul, nggak bisa. Ya. Nggak ada toleransi kalau sudah menyangkut masalah-masalah prinsip. Nah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini. Yang hak itu satu, tidak berbilang. Gak mungkin kita katakan yang mengatakan Ihya'ut Turas hizbi benar, yang mengatakan Ihya'ut Turas bukan hizbi juga benar. Terus kesimpulannya apa? Ini model-model hizbi, seperti ini modelnya. Dalam kajian-kajian hizbi itu begitu. Yang mengamalkan ini boleh, yang mengamalkan ini juga boleh. Ya. Terus bagaimana? Ya amalkan semuanya. Yang salah siapa? Yang tidak mengamalkan. Ya. Kok begitu kesimpulannya? Sama. Model-model hizbi seperti itu. Ya. Nggak tegas, nggak jelas. Nah. Padahal yang hak harus kita katakan hak, yang batil harus kita katakan batil. Ketika ada dua perbedaan cara pandang tentang sesuatu, kita harus yakin bahwa ada yang benar dari kedua pandangan itu. Tidak kemudian kita katakan dua-duanya benar. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan tanawu'ul ibadah. Yang semuanya ada dalilnya dari Nabi SAW. Ketika seperti soal angkat tangan, ya kan, di saat sholat. Ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinga, ada yang mengatakan sejajar dengan bahu. Dua-duanya ada dalil. Itu baru kita katakan boleh. Karena itu bagian dari tanawu'ul ibadah. Ragam ibadah yang memang ada dalilnya. Nah, adapun di luar itu, pasti ada yang hak, ada yang batil. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi waspada, ya, hati-hati dengan manhaj ini atau dengan kaidah ini, kaidah manar. Sanadnya seperti tadi, ya. Dari Muhammad Rashid Ridho turun ke siapa? Hasan Al-Banna. Dari Hasan Al-Banna turun ke Adnan Ar'ur, turun lagi ke Abul Hasan, turun lagi ke Ali Hasan. Berbeda-beda, tapi sama hakikatnya. Ini juga yang dianut oleh kaum Sururiyun, ya, yang tergabung dalam dakwah Roja. Kalau sekarang kan kita seringnya bilang Rojaiyun lah gitu. Karena memang jadi ikon mereka kan. Roja ini sekarang jadi ikon mereka. Ya sudah, kita sebut saja dengan ikonnya. Ya. Supaya lebih enak gitu kan. Supaya lebih enak dan supaya lebih diketahui oleh banyak orang. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jadi masalah sekarang, dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan, ya. Apa yang kita dengar hari ini terkait dengan fitnah Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ternyata Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dari sekian statementnya, ada yang kok cenderung mirip-mirip gitu dengan apa yang disebutkan di atas tadi. Ada yang cenderung mirip-mirip. Ini yang menyedihkan, ini yang mengkhawatirkan. Di antara statement pernyataan Dr. Muhammad bin Hadi yang menyelisihi manhaj salaf adalah beliau doktor mengatakan la tadkhul bainal ulama fal alim la yaruddu alaihi illa alim. Jangan ikut campur dalam urusannya para ulama.
Gak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali seorang alim. Satu. Yang kedua, Dr. Muhammad bin Hadi mengatakan, da'u al-ghibata wanshaghalu fi talabil ilmi. Tinggalkan ghibah. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu agama. Subhanallah. Apa maksud dari kalimat tinggalkan ghibah? Salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah itu mengerti kalau ghibah itu hukumnya apa? Haram. Berarti ada sesuatu ini dari kalimat ghibah ini. Tinggalkan oleh kalian ghibah wanshaghalu fi talabil ilmi, dan sibukkan diri kalian dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, statement yang ketiga, pernyataan yang ketiga dari Dr. Muhammad bin Hadi adalah la tufarriqu an-nas bihada atau bihadhir rudud. Jangan kalian pecah belah umat dengan bantahan-bantahan ini. Jangan kalian bikin umat itu terpecah oleh karena bantahan-bantahan ini. Waliyadzubillah. Ya. Fitnah yang dinyalakan apinya oleh Dr. Muhammad bin Hadi ini antum sudah dengar semuanya, ya kan? Fitnah musafiqah. Ya. Dan penting untuk diketahui seperti ini pernyataan-pernyataan Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Ya. Pernyataan-pernyataan yang membahayakan, pernyataan-pernyataan yang menyelisihi manhaj salaf. Sehingga pernyataan-pernyataan ini mendapatkan reaksi dari para ulama. Ya. Mendapatkan reaksi dari para ulama. Karena beliau Muhammad bin Hadi, doktor, lupa soal siapa sih sesungguhnya yang memulai celaannya terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak benar. Siapa kalau bukan beliau sendiri? Ya. Dr. Muhammad bin Hadi ini lupa siapa sih sesungguhnya yang mencela para ulama dalam fitnah musafiqah ini, kalau bukan beliau sendiri. Dr. Muhammad bin Hadi lupa siapa sih sesungguhnya yang memecah belah salafiyin, siapa sesungguhnya yang memecah belah salafiyin, dan siapa sesungguhnya yang membuat salafiyin hari-hari ini tersibukkan dengan fitnah. Kalau bukan beliau doktor sendiri dalam fitnah musafiqah ini. Di berbagai dunia salafiyin sibuk, terganggu dengan fitnah yang dinyalakan apinya oleh Dr. Muhammad bin Hadi. Ya. Mencela orang-orang yang baik, menjatuhkan para ulama, menuduh orang yang tidak bersalah, menyibukkan salafiyin, memecah belah salafiyin. Di Tunisia, di Aljazair, bahkan di Indonesia pecah karena gara-gara fitnah yang dinyalakan olehnya. Waliyadzubillah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada bantahan-bantahan khusus dari para ulama terkait pernyataan-pernyataannya tadi. Ya. Dan insya Allah kalau cukup waktu nanti kita bahas. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita rehat terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.